Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kalian semua. Kami di sini dari tim 8 akan membuat sebuah pembincangan yang hangat di dunia, yaitu LGBT atas nama HAM. Saya di sini dengan dua rekan saya. Saya Muhammad Fazal Zazraf dengan dua rekan saya. Saya Najib Muhammad dan saya Dianwar Jakbar. Ya, berarti yang bisa kalian lihat, kami di sini sedang berbincang-bincang ya, ingin membincang-bincangkan tentang LGBT atas nama HAM. Ya, di sini itu Kota di Telkom University. Di sini banyak nyamuk ya. Udah kami belak-belakan di sore-sore ini. Jadi tanpa lama lagi kita akan langsung aja pembahasan. Ya, oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung mulai aja. Jadi oke, untuk memulai mungkin kita perlu definisi dulu, apa sih sebenarnya LGBT itu dan kenapa ya seringkali disorot dalam konteks HAM? Apa yang menyangkut pautkan dengan HAM dalam konteks LGBT ini? Dan kamu tahu nggak apa artinya, Najib? Oke, seperti yang sudah tanyakan tadi, LGBT adalah singkatan dari yang L-nya itu lesbian, G-nya itu gay, B-nya itu biseksual, dan T-nya itu transgender. Ini merujuk pada identitas seksual seseorang. Dalam konteks HAM, setiap individu memiliki hak untuk dihormati martabatnya, termasuk komunitas LGBT. Menurut PBB, HAM berlaku universal dan tidak boleh ada diskriminasi, termasuk berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Tadi betul yang seperti yang dikatakan Najib, bahwanya di Indonesia ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi LGBT ini tidak diterima di masyarakat, khususnya dari sangat bertentangan dengan faktor agama. Seperti yang diketahui bersama bahwa di Indonesia itu ada banyak sekali agama di Indonesia seperti Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Dan juga ada faktor adat istiadat setempat dan budaya lokal. Jadi menurut gue ini yang membuat LGBT ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia. Oke, tadi kan kita udah diskusi dan bicarain sedikit apa itu LGBT dan HAM. Tapi gue kepikiran satu soal nih. Yang mana soal bentrokan antara HAM sama budaya atau agama di Indonesia. Kita tahu banget kan kalau budaya dan agama Indonesia itu kayak fondasi dasar atau fondasi utama hidup di masyarakat kita ini. Nah, yang jadi pertanyaan itu, HAM itu harus bertentangan sama agama atau budaya Indonesia ini, iya atau enggak sih? Kan kalau dipikir-pikir, ada kok negara-negara lain yang juga religius, tapi mereka bisa mengakui hak-hak dari LGBT itu sendiri. Contohnya di Timur Tengah, meski masih terbatas, ada beberapa masyarakat yang kasih ruang buat diskusi nih. Atau di Turki sama Lebanon, meski masyarakat atau mayoritas penduduknya itu muslim, mereka udah mulai terbuka tentang HAM dan LGBT itu sendiri. Tapi kalau di sini konsep HAM itu sering banget dibilang kayak produk barat lah, produk Amerika lah, yang gak cocok sama budaya kita. Kan padahal kalau ditelusuri atau dipelajari lebih dalam, HAM itu kan sebenarnya kayak menghormati hak setiap orang, bukan soal niru-niru budaya barat. Jadi menurut lo Zele nih, ada gak sih cara buat nyatuin konsep HAM sama nilai-nilai di Indonesia? Atau konsep-konsep HAM di Indonesia, budaya dan agamanya? Atau kita perlu mendaur ulang atau mendevisi ulang soal gimana HAM itu biar diterapkan di Indonesia atau di masyarakat Indonesia biar cocok gitu? Menurut lo, HAM itu beneran universal atau harus disesuaikan juga sama kondisi di Indonesia ini? Jadi pertanyaan lo ini menarik banget, Zril. Kalau ngomongin soal HAM, intinya itu tuh simple. Jadi HAM itu ya hak dasar manusia, kayak kita hidup bebas dari diskriminasi kayak dan diperlakukan adil. Nah, tapi di Indonesia itu ya HAM itu susah karena HAM itu telah dicap sebagai produk barat ya, karena Indonesia itu bahkan yang bisa dibilang dalam toleransi juga agak kurang ya, apalagi dengan HAM. Oleh karena itu kita pasti terapin di Indonesia ini HAM itu pasti sering banget bentrok sama budaya-budaya setempat situ. Jadi kayak
contohnya tuh kayak di Turki nih, misalkan di Lebanon, mereka tuh mulai terbuka sama kayak LGBT segala macem, tapi mereka juga tetap disesuaikan sama norma agama di Turki itu. Misalkan kayak di Indonesia itu dia tidak sebanding dengan negara Timur Tengah lainnya, jadi mereka masih punya batasan-batasan yang diatur sama tradisi dan agama masing-masing. Jadi menurut gua HAM itu bisa aja diterapin di Indonesia ini, tapi dia nabrak sama budaya-budaya lokal sih. Nah, di Indonesia ini tantangannya itu lebih besar, jadi lebih rumit lah. Kita itu mayoritas tuh religius banget, terus budaya yang masih kental juga pengaruhnya itu, jadi nggak heran kalau misalkan HAM itu susah masuk ke Indonesia untuk diterapkan di Indonesia karena sudah dicap barat tadi. Jadi ya nggak nyambung sama kita gitu loh, yang sudah religius banget itu. Padahal kalau dipikir-pikir juga nggak semua bagian dari HAM itu bertentangan sama norma agama atau norma lokal gitu loh. Jadi menurut gue sih ya yang penting itu kita nggak menolak gitu loh HAM mentah-mentah. Jadi kita coba cari tahu gimana jalan keluar dari HAM tersebut dan penerapannya. Jadi yang nggak kita bisa tolak mentah-mentah lah, kita misalkan kayak harus menemui jalan tengah dari permasalahan tersebut. Tetap aja kayak kita harus hormatin hak-hak individu seseorang, nggak boleh merusak norma yang udah ada, itulah menurut gua. Dan menurut lu gimana, Cip? Bener banget Le, setuju kalau HAM itu sebenarnya fleksibel banget. Masalahnya kan di sini banyak yang keburu ngejudge kalau HAM itu cuma cocok buat orang barat doang. Padahal kan kalau kita lihat ya dari esensinya, HAM itu sebenarnya sejalan kok sama nilai-nilai agama, terutama Islam. Kayak dalam Islam deh, kita diajarin buat selalu adil sama penuh kasih sayang. Meskipun perilaku homoseksual kan dianggap dosa ya, itu bukan alasan buat ngejudge orangnya secara kasar. Tetap harus dihormatin juga sih sebagai manusia, dan nggak boleh ada diskriminasi apalagi kekerasan gitu. Itu kan sebenarnya cocok banget sama prinsip HAM. Jadi menurut gue ya, ada jalan kok buat nyatuin HAM sama nilai budaya atau agama di Indonesia. Cuman ya kita butuh proses yang panjang gitu. Perlu banyak edukasi sama diskusi yang lebih terbuka. Harus sabar sih, tapi gue yakin kalau pelan-pelan dibangun bisa banget sih itu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita sekarang masuk ke segmen kedua, yaitu bagian perspektif agama di Indonesia dalam bidang HAM. Nah, kalau kita berbincang dalam konteks agama ya, terutama agama Islam, bagaimana komentar kita terhadap komunitas LGBT? Jadi, dalam Islam itu kayak perilaku homoseksual itu dianggap sebagai dosa besar ya, yang dari kita tahu. Karena sebelumnya dari kisah Nabi Lut kita udah tahu kalau Nabi Lut itu sudah diazab ya kaumnya oleh Allah karena menjadi homoseksual, dan itu menjadikan kita sebagai referensi utama dalam dunia ini. Nah, jadi saya jelaskan dengan ini lagi ya, dengan lebih rinci lagi. Jadi dalam si kisah itu tuh Nabi Lut itu dihukum karena ada perilaku menyimpang mereka yang dianggap melawan fitrah manusia lah. Namun kita juga perlu pahami bahwa kayak Islam itu juga mengajarkan kasih sayang terhadap sesama dan mengajarkan tentang pencegahan diskriminasi terhadap individu. Misalnya kayak dalam konteks kehidupan sosial, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar kita tidak mudah untuk kayak menjudge atau menghakimi orang lain lah gitu. Jadi hukuman untuk dosa yang homoseksual ini adalah urusannya Allah sih sebenarnya, bukan urusan manusia gitu. Bener Zle, namun kan di sisi lain banyak orang yang menggunakan alasannya gitu, alasan agama untuk kayak sikap diskriminatif tuh terhadap komunitas LGBT. Ini kan kayak jadi masalah besar karena ajaran agama kan seharusnya melindungi, bukan menyakiti gitu kan. Namun kan dalam Islam prinsip keadilan dan kasih sayang itu kan sangat ditekankan banget lah. Kita tuh nggak bisa mudah banget gitu mengabaikan hak hidup seseorang dan kehormatan seseorang hanya karena mereka orientasi kesehatannya tuh beda sama kita.
Oh, menarik sekali ya, seperti yang tadi sudah kita dengarkan dari argumen Fazle dan juga Diaul. Lalu bagaimana dengan agama lain seperti Kristen atau Hindu di Indonesia? Apakah mereka memiliki pandangan yang sama atau pandangannya berbeda? Jadi kalau kita berbicara tentang konteksnya di luar agama Islam, ya misalnya kayak dalam banyak kasus nih, ada denominasi homoseksual dalam Kristen itu dianggap dosa berdasarkan kitab suci, karena ya emang sudah dari awal dicap sebagai dosa ya. Namun kayak eh, ada ini loh perbedaan pandangan di antara gereja-gereja. Kayak misalkan beberapa gereja itu atau tempat ibadah yang ini apa progresif dan coba kayak membuka gitu loh, membuka dan menerima komunitas LGBT. Nah, jadi dalam Hindu misalkan apa sih dalam Hindu itu ajaran tentang LGBT itu sebenarnya lebih fleksibel sih daripada agama lain ya, terutama di budaya India kuno. Kayak Hindu kan dari India ya, tetapi di Indonesia itu interpretasi lokal itu sering kayak misalkan kayak terlalu mengikuti norma-norma yang sosial gitu, yang lebih konservatif. Betul Zle, jadi ada beberapa variasi pandangan antar agama di Indonesia. Tetapi kan yang menjadi kesamaannya itu adalah adanya konflik antara interpretasi ajaran agama-agama di Indonesia dengan komunitas penerimaan LGBT gitu di Indonesia. Bagaimana kalau dengan perspektif hukum di Indonesia? Apakah undang-undang kita sudah mencakup isu ini secara spesifik atau belum? Dalam hukum Indonesia sih sebenarnya tidak ada undang-undang yang secara detail atau eksplisit gitu kayak mengkriminalisasi orientasi seksual atau identitas seseorang gitu. Tapi ada beberapa buku atau beberapa kasus di mana hukum digunakan untuk menekankan komunitas LGBT Indonesia, terutama melalui pasal-pasal yang sifatnya multifasir ya. Bentar coba gue cek dulu di HP, kali aja ada. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh, tadi ada pasal-pasalnya kan ya. Ini contoh pasalnya tuh kayak pasal 284, 285 dan 292 KUHP. Nah iya, jadi kita harus ingat juga bahwa di beberapa daerah di Indonesia itu kayak misalkan misalnya nih daerah yang ada hukum-hukum tertentu, misalkan Aceh. Nah itu dia berlakukan hukum syariah lokal gitu, misalkan yang secara eksplisit itu dia melarang banget gitu ada hubungan sesama jenis. Jadi di Aceh itu emang pasangan sesama jenis itu ya dapat dihukum dengan hukum cambuk kalau di Aceh itu. Jadi ya karena hukum itu Aceh ini sering menjadi perdebatan gitu loh di internasional juga, karena ya HAM itu. Jadi kayak hukum cambuk ini tuh bertentangan dengan HAM itu. Nah, ini jadi poin yang sangat menarik, Jip. Memang di Indonesia telah menerapkan berbagai instrumen HAM internasional. Contohnya kayak Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Namun dalam pelaksanaannya seringkali prinsip-prinsip HAM ini sering banget diabaikan ketika berhadapan dengan tekanan politik atau sosial gitu. Pemerintah cenderung mengambil sikap konservatif untuk mengakomodasi mayoritas masyarakat yang religius gitu. Jangan lupa juga nih, di tingkat global itu kayak Indonesia itu sering banget dikritik sama organisasi HAM, kayak misalkan organisasi Human Rights Watch dan Amnesty International ya, karena perlakuan kita terhadap komunitas LGBT. Tetapi ya di dalam negeri ini yang base-nya itu semuanya mayoritas Islam, kritik ini sering banget tuh sebagai kayak intervensi asing atau kayak bagian dari agenda barat gitulah, karena ya kita mayoritas banget muslim kan, udah benar-benar kental gitu budaya muslimnya, budaya kita dari yang Indonesia ini. Jadi kayak yang mereka itu kayak misalkan komunitas LGBT segala macam itu ya berarti tidak asing bagi kita atau asing gitulah, jadi tidak sesuai dengan budaya lokal kita. Nah, jadi bagaimana ya cara Indonesia untuk menyeimbangkan antara nilai agama, budaya, dan HAM ini? Ya sulit sih, Jip, karena ya
di Indonesia itu seringkali HAM itu dianggap sebagai produk barat ya, tadi yang seperti gue udah bilang ya, karena nggak sesuai aja kalau HAM itu dengan budaya lokal kita ini. Ya padahal kan kalau misalkan kita lihat lebih dalam ya, prinsip-prinsip HAM itu kan ya yang bersifat, dia HAM itu kan universal ya. Jadi misalnya nih, hak untuk hidup itu berlaku untuk semua orang kan, dan hak untuk bebas dari diskriminasi itu juga berlaku untuk semua orang. Terus ada hak untuk dihormati martabatnya juga itu berlaku semua orang. Jadi semua itu tuh harus berjalan sama dengan nilai budaya lokal kita kalau misalkan mau diterapkan di Indonesia ini. Tapi kalau misalnya nggak sejalan, itu dia nggak bakal bisa diterapkan lah di Indonesia ini, karena ya pendekatannya gitu nggak tepat gitu. Gue setuju Zle, tapi gue ada contoh menariknya nih, yaitu upaya beberapa tokoh agama yang mencoba mengedepankan dialog antar agama gitu untuk mendiskusikan isu-isu kayak gini nih. Mereka berusaha mencari titik terang atau titik temu antar nilai agama dan nilai HAM di Indonesia tanpa mengabaikan salah satu pihak. Tapi proses ini memang panjang, tapi ya kita kan butuh kesabaran lebih gitu untuk menunggunya. Jadi apakah kita bisa mengatakan bahwa solusi untuk isu ini terletak pada dialog dan edukasi? Tentunya edukasi dan dialog itu sangat penting. Jadi banyak orang-orang yang menolak LGBT itu tanpa kayak benar-benar mendalami apa itu LGBT gitu, kayak apa itu HAM atau alasan dibalik gerakan ini. Jadi masyarakat itu dia sifatnya lebih terbuka gitu loh terhadap edukasi dan dialog. Kalau misalkan dia lebih terbuka itu, jadi kayak misalkan HAM segala macam itu ya mudah aja sih menurut saya diterapkan di Indonesia gitu ya. Nah jadi karena hal inilah LGBT itu banyak resistensinya, jadi kayak banyak perlawanan gitu loh. Nah itu juga mungkin hal yang bagus ya. Indonesia kan mayoritas agamanya Islam ya, mungkin bertentangan juga. Jadinya kalau misalkan itu udah diterapkan dengan bagus, ya mungkin LGBT juga akan berkurang gitu. Tapi Zle, edukasi ini juga harus digunakan dengan bijak gitu. Kita harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu nggak dianggap sebagai ancaman terhadap nilai agama dan budaya. Semua pihak harus diajak untuk menghormati gitu. Bahwa menghormati hak orang lain tidak berarti kita mengabaikan hak orang lain juga gitu. Apalagi mengabaikan hak-hak yang atau nilai-nilai yang kita anut di masyarakat. Menarik banget sih. Mungkin kita juga perlu membahas peran media dalam membentuk persepsi publik tentang komunitas LGBT. Media sosial khususnya punya dampak besar ya. Betul banget Jip. Jadi media sosial itu dia itu bersifatnya tuh pandang mata dua gitu loh. Jadi di satu sisi media sosial itu membantu komunitas LGBT. Nah kayak dia itu menyuarakan aspirasi mereka dan lain-lain, kayak mendukung mereka lah misalnya kan, untuk mendapat dukungan bagi mereka gitu. Tapi di sisi lain media sosial itu juga sering dijadikan alat itu untuk kayak menyebar hoax itulah untuk komunitas ini gitu loh, kayak stigma negatif untuk mereka gitu. Jadi kayak banyak gitu konten yang sebenarnya tidak berdasar gitu, tapi dipercaya gitu aja sama mereka gitu, sama masyarakat Indonesia gitu. Bener banget Zle, kalau ada postingan yang viral dikit, orang cenderung percaya tanpa ngecek dulu gitu kebenarannya. Apalagi kalau dikaitkan dengan agama atau moral. Biasanya langsung rame menghujat gitu, rame-rame kan. Ini mau kayak nunjukin pentingnya literasi digital gitu di lingkungan Indonesia ini. Masyarakat harus tahu kayak bagaimana memilah yang informasi yang benar dan yang salah gitu, biar nggak mudah terprovokasi gitu. Nah, selain itu bagaimana dengan peran tokoh masyarakat seperti artis atau influencer? Apakah mereka bisa membantu atau sebagainya gitu? Bisa banget sih Jip, banyak artis dan influencer yang sudah mulai kayak berbicara tentang pentingnya toleransi dan HAM. Tapi ya bukan untuk LGBT juga sih, kayak termasuk untuk LGBT, tapi mereka juga sering jadi sasaran kritik gitu loh, karena ya LGBT nggak didukung di Indonesia, terutama dari kelompok-kelompok yang religius atau konservatif gitu. Ya mereka harus siap menghadapi backlash-nya gitu loh.
Tapi kalau dilakukan dengan pendekatan yang sesuai, santai dan ya kayak nggak terkesan menggurui atau kayak gitu dah, biasanya kan lebih mudah diterima. Contohnya dengan membuat konten yang informatif tapi tetap ringan dan relate banget itu sama kehidupan kita di lingkungan masyarakat ini. Oke, selesai sudah diskusi kita atau podcast singkat kita untuk malam ini. Udah berapa segmen tadi? Kita 2 segmen ya? 2 segmen ya? Dua segmen. 2 segmen. Nah, ini karena udah ini ya, udah lama juga. Di sini banyak nyamuk juga yang udah nggak enak gitu ngomong di sini, banyak nyamuk gitu gigit-gigit nggak semua karuan, jadi bentol-bentol kaki. Nah, jadi singkatnya pada podcast kali ini kita tuh ngomongin tentang inilah, kayak topik yang menarik gitu tentang HAM dalam konteks LGBT. Ternyata HAM itu di Indonesia itu perlu diterapkan, tapi itu juga butuh edukasi dan pendidikan untuk menerapkan HAM tersebut. Jadi bukan hanya tokoh masyarakat saja, tetapi semua warga masyarakat Indonesia itu harus juga ikut serta mendukung atau menerapkan edukasi dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga dapat gampang itulah untuk menerapkan HAM-HAM ini gitu. Jadi itu saja sih mungkin dari kami ya, diskusi pada malam ini. Dan sekian dari kita dari kelompok 8 kita. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau kami diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami bila ada salah perkataan atau ada apa. Dan terima kasih. Bye bye.